Baik. Kemudian berikutnya 43. Lanjut ya. Lanjutlah, seminggu sekali kok. Yang ke-43 pembahasan berikutnya. Ya, salah warbaun babun nahyi 'anit takassubi bil Qur'an, tentang larangan mengambil upah dari Al-Qur'an. Nah, ini dia. Ya, larangan mengambil upah dari Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha 'ala ta'limil Qur'ani qausan," qaus, busur, "qalladahu Allahu qausan min narin yaumal qiyamah." Ya, hadis ini hasan di ghairi. Di catatan kaki beliau panjang menyebutkan hadis ini dengan sanad hasan, ya hasan di ghairi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil sebuah busur sebagai upah dari mengajar Al-Qur'an, niscaya Allah akan mengalungkan busur dari api neraka kepadanya pada hari kiamat. Nah, ini ya, dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau sebagai ancaman bagi orang yang mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Man akhadha 'ala ta'limil Qur'an. Diriwayatkan juga dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengajarkan Al-Qur'an dan menulis, yaitu menulis Al-Qur'an ataupun menulis kepada ahli suffah. Ahli suffah ya ini orang-orang yang tinggal di masjid pada waktu itu dari kalangan fuqara. Jadi waktu itu di masjid Nabi ada dikatakan ahli suffah. Mereka itu orang-orang yang ya orang-orang fakir yang tinggal di masjid, di emperan masjid atau di sisi masjid Nabi pada waktu itu. Nah, Ubadah bin Samit mengajari mereka Quran dan mengajari menulis Quran. Lalu salah seorang dari mereka menghadiahkan kepada Ubadah sebuah busur kepadaku. Kata hatiku, busur ini bukanlah harta. Ya, maksudnya bukan dinar ataupun dirham. Ya, toh dapat kugunakan untuk berperang fisabilillah juga. Ini alasan dia, pembicaraan dia dalam hati. Aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakannya kepada beliau. Lalu aku pun menemui beliau dan berkata, wahai Rasulullah, seorang laki-laki yang telah kuajari menulis dan membaca Al-Quran telah menghadiahkan sebuah busur panah kepadaku. Busur itu bukanlah harta ya Rasulullah, bukan harta berharga. Alasan dia gitu, bukan busur berharga. Dan ini juga dapat kugunakan untuk perang nanti fisabilillah. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun bersabda, in kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan minan nar atau min narin faqbalha. Jika engkau suka busur itu nanti dikalungkan kepadamu, yaitu kalung dari api neraka, maka terima aja, kata Rasulullah. Ya, silahkan terima jika engkau nanti pengen dikalungi dengan busur dari api neraka. Terima saja, kata Rasulullah. Silahkan terima kalau kamu mau dapat ya busur dari api neraka yang dikalungkan di lehermu. Kita bacakan dalil-dalilnya dulu ya sedikit. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ia melihat seorang qari sedang membaca Al-Qur'an. Dia melihat seorang qari sedang membaca Al-Qur'an lalu meminta upah. Beliau mengucapkan kalimat istirja. Ya, innalillahi wa inna raji'un. Kenapa? Habis ngajar Quran dia minta upah. Lalu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana falyas'alillaha bih. Siapa saja yang membaca Al-Qur'an hendaknya dia meminta balasannya kepada Allah. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an yas'aluna bihin nas. Karena akan muncul nanti generasi ataupun orang-orang yang membaca Al-Quran lalu meminta upahnya kepada manusia. Akan muncul nanti kaum seperti itu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an, pelajarilah oleh kalian Al-Quran, was'alullaha bihil jannah qabla ay yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan mintalah kepada Allah surga dengan sebab Al-Quran tersebut. Sebelum nanti datang kaum yang mempelajari Al-Quran lalu mereka meminta dunia dari Al-Quran tersebut. Ya, sebelum nanti datang orang-orang yang belajar Quran hanya untuk mencari dunia saja. Fa innal Quran yata'allumuhu salas.
Karena yang mempelajari Quran ini ada 3 jenis manusia. Rajulun yubahi bih, seorang yang ingin berbangga dengan Al-Quran tadi. Dia cuma ingin supaya dikatakan hebat saja belajar Quran, supaya dikatakan qari, alim dan semisalnya. Wa rajulun yastaqilu bih, seorang yang belajar Quran hanya untuk mendapat makanan. Jadi untuk cari makan, untuk profesi saja dia belajar dan mengajarkan Quran. Wa rajulun yaqra'uhu lillah, dan seorang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran lillah, benar-benar ikhlas mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam 3 jenis manusia dalam mempelajari Al-Quran. Maka silahkan memilih yang mana. Ya kan? Silahkan memilih yang mana. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Saat itu kami sedang membaca Al-Quran. Di antara kami terdapat orang-orang Arab dan orang-orang A'jam non-Arab. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'u fa kullun hasan. Bacalah Al-Quran, bacaan kalian semuanya bagus. Wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama tuqamul qidh, yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Bacalah Quran, bacaan kalian semua bagus. Nanti akan datang kaum ataupun orang-orang yang menegakkan Al-Quran seperti menegakkan anak panah. Mereka hanya mengejar materi harta dunia dengan Al-Quran dan tidak mengharapkan pahala akhirat. Terakhir, dalilnya ya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibl Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Muawiyah berkata kepadanya, jika engkau datang ke kemahku, maka sampaikanlah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bih wa la tastakthiru bih wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi. Bacalah Al-Quran, jangan engkau mencari makan darinya, janganlah engkau memperbanyak harta dengan Al-Quran, janganlah engkau enggan membacanya, dan jangan pula terlalu berlebihan. Untuk kandungan bab nanti kita lanjut setelah azan. Silakan muadzin. Insyaallah ya. Kita lanjutkan sedikit. Nanti kita langsung salat Isya. Taib. Di pembahasan ke-43 ini tentang larangan mengambil upah dari Al-Quran, tadi penulis telah kita bacakan dalil-dalil yang beliau paparkan di sini, hadis-hadisnya, terutama dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada berapa hadis tadi? Maka di sini beliau mengatakan dari kandungan bab. Pertama kata beliau, hadis-hadis di atas yang tadi sudah kita bacakan ini menunjukkan haramnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan haram mencari makan darinya, mencari ma'isyah, ya, mencari penghasilan dari Al-Quran. Akan tetapi jumhur ahli ilm, jumhur ulama membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Jadi pendapat jumhur, yaitu dari Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Ahmad bin Hanbal, dan jumhur ulama yang lainnya dari ya mazahib, para ulama mazhab yang dikenal dari 4 mazhab, 3 di antaranya Imam Syafi'i atau dari mazhab Syafi'iyah, ya, Imam Malik, demikian juga Ahmad bin Hanbal, ya. Terutama sebagian mazhab, satu mazhab dari mazhab Abu Hanifah, sebagian darinya yang mengharamkan sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini. Tapi jumhur para ulama membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, dari ta'lim Al-Quran. Ini juga disebutkan oleh beliau. Tapi beliau lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengharamkannya. Ya, jadi hadis-hadis di atas tadi yang beliau bawakan ini menunjukkan haramnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan haram mencari makan darinya. Akan tetapi jumhur ahli ilmi membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Di antara para ulama terkini yang juga membolehkan sejauh yang anak ketahui itu Syekh bin Baz. Di dalam jawaban-jawaban beliau ketika ditanya masalah ini, maka beliau juga mengatakan yang serupa, ya, dari pendapat jumhur ulama bahwasanya boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Kalau yang ana lihat, para ulama membedakan antara mengambil upah dengan meniatkan, ya, karena kalau meniatkan mengajarkan Al-Quran semata-mata niatnya hanya untuk mencari dunia, nah ini yang
Ini yang haram, ini yang terlarang. Karena siapa saja yang mengharapkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan adalah untuk dunia, sekalipun dia tidak dapat, setidaknya ini riya, kan begitu. Ya, ini riya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ya fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Seperti disebutkan dalam ayat bahwasanya siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, maka akan kami berikan kepadanya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan apa yang mereka kerjakan, balasannya itu di dunia saja. Ya, tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa kecuali api neraka. Ya, maka binasalah dan habislah, terhapuslah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan semasa di dunia. Ya, adapun mengambilnya ketika mendapatkannya, karena di sana ada ya dalil juga yang dibawakan oleh para ulama, nanti juga disebutkan di sini, sehingga sebagian atau bahkan jumhur ulama membolehkannya. Nah, adapun beliau di sini menjelaskan bahwasanya perkara tersebut atau mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an adalah haram. Taib. Nah, lalu beliau mengatakan mereka berdalil dengan hadis pemimpin suku yang tersengat binatang berbisa lalu diruqyah oleh sebagian sahabat dengan membacakan surat Al-Fatihah kepadanya. Ini hadis yang masyhur ya. Sekelompok sahabat yang mendatangi satu kaum, kepala kaumnya tersebut pada waktu itu tersengat hewan berbisa. Yang pada waktu itu salah seorang sahabat meruqyahnya ya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Lalu setelah itu mereka diberikan bayaran ya sebagai hadiah dari ruqyah tadi dengan diberikan seekor kambing. Lalu kambing tersebut mereka bawa kepada Nabi dan Nabi SAW ikut memakan daging kambing tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya mengambil upah dari Al-Qur'an. Tapi di sisi lain pendapat ya ulama yang mengatakan haram mengambil upah dari Al-Qur'an ini, mereka lain memandang dari hadis tadi. Tapi jumhur para ulama dijadikan itu sebagai dalil bolehnya mengambil upah dari Al-Qur'an. Baik. Nah, maka kata beliau ini, kisah ini diriwayatkan dalam kitab sahih. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Ini adalah dalil-dalil yang dijadikan oleh jumhur ulama tentang bolehnya mengambil upah dari Al-Qur'an. Dalil ini dan dalil tentang ruqyah tadi yang mendapatkan hadiah seekor kambing. Kemudian kandungan bab yang kedua kata beliau, mereka menjawab hadis-hadis yang disebutkan di atas tadi yang dibawakan oleh penulis. Mereka mengomentari hadis-hadis tersebut. Pertama, ya, mengambil upah diharamkan apabila sengaja memintanya dan mengharapkannya. Dilihat dari hadis-hadis tadi, ini komentar para ulama yang membantah tentang haramnya mengambil upah Al-Qur'an. Jadi mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an yang diharamkan apabila memang sengaja minta. Nah, ini pendapat jumhur ya, sengaja minta. Dia ngajarkan kepada seseorang ataupun satu kelompok kan begitu ya, satu majelis, lalu dia meminta upahnya. Saya mau ngajarkan tapi nanti ya kasih sekian ya, atau pasang tarif lah bahasanya. Nah, ini yang kata para jumhur ulama yang terlarang seperti ini. Hal yang seperti ini terlarang, seakan-akan menjadikan benar-benar murni Al-Qur'an itu sebagai dagangan, ya, sebagai dagangan ataupun sebagai pekerjaan. Ataupun dia sangat mengharapkan mengajarkan Al-Qur'an dan sangat mengharapkan sekali balasan dunia. Nah, ini yang haram. Ya, dia niatkan memang harapan dalam hatinya pengen dapat balasan dari mengajarkan Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an tadi. Kemudian yang kedua kata jumhur, hadis-hadis di atas tidak terlepas dari cacat dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi para jumhur ulama tadi yang berpendapat boleh menyatakan bahwasanya hadis-hadis yang dibawakan tadi di dalamnya ada hadis-hadis yang terdapat cacat, ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang ketiga kata mereka, larangan tersebut telah dimansukh atau dihapus hukumnya. Ya, sebagian ulama lagi yang membantah tentang haramnya mengambil upah dari Al-Qur'an, kata mereka hadis-hadis tadi yang dibawakan di atas tersebut sebagiannya sudah terhapus, mansukh dengan adanya dalil yang membolehkan mengambil upah dari Al-Qur'an. Baik, maka kata beliau yang ketiga, setelah diteliti lebih dalam
jelaslah bahwa jawaban-jawaban di atas tidak berdasar sama sekali. Nah ini ya, jadi beliau berusaha untuk membantah lagi pendapat-pendapat jumhur tersebut. Berikut perinciannya kata beliau. Pertama, klaim ataupun ya anggapan bahwa mengambil upah itu diharamkan apabila sengaja memintanya dan mengharapkannya. Ini ditolak oleh hadis Ubadah bin Somit. Tadi ada Ubadah bin Somit, ada kan, yang dia mengajari Ahlus Suffah. Ya, padahal dia tidak ada niat. Maksud beliau itu begini, Ubadah bin Somit di awal mengajari Ahlus Suffah, dia tidak ada niat, tidak ada harapan sama sekali untuk mendapatkan upah. Tiba-tiba ketika berjalan waktu, dia dikasih hadiah. Nah, hadiah yang seperti itu tanpa diharapkan Ubadah bin Somit, tanpa diminta Ubadah, masih dikatakan oleh Rasulullah, jika kamu mau mengambilnya, silahkan. Ya, jika kamu mau, nanti itu dikalungkan di lehermu dari api neraka pada hari kiamat. Padahal Ubadah tidak meniatkannya. Ini dibantah oleh beliau, bahwasanya tidak tepat. Larangan itu hanya tertuju kepada orang yang mengharapkan bayaran, yang mengangan-angankan dan meminta bayaran. Ya, artinya murni dia berniat meminta bayaran, mengharapkan ataupun tidak, di belakangan dikasih hadiah, tidak boleh ada sama sekali. Itu menurut beliau di sini. Tidak boleh ada sama sekali dan tidak boleh sedikit pun untuk menerima hadiah pemberian dari mengajarkan Al-Qur'an. Dalam hadis itu beliau tidak pernah berharap sama sekali mendapatkan upahnya, namun Rasulullah SAW tetap melarangnya. Ya, perhatikan tadi hadis yang disebutkan dari Ubadah bin Somit terhadap Ahlus Suffah. Itu kata beliau. Yang kedua, klaim bahwa hadis-hadis di atas tidak terlepas dari cacat dan tidak bisa dipakai sebagai dalil. Ini tidak mutlak benar kata beliau. Tidaklah mutlak benar. Namun ada yang sahih di antara hadis tadi. Ada yang hasan dan memang ada hadis yang dhaif. Namun dhaifnya bisa terangkat ke derajat sahih karena ada riwayat-riwayat yang menguatkannya. Dengan demikian bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak semuanya itu dhaif, tapi ada yang sahih, sehingga hadis yang dhaif tadi bisa terangkat karena maknanya serupa walaupun redaksinya berbeda, sehingga dia terangkat menjadi hadis yang hasan. Yang ketiga, klaim bahwa hukum di atas telah dimansukhkan, tidak boleh ditetapkan hanya dengan berdasarkan praduga belaka. Dan alternatif penghapusan hukum tidak boleh diambil kecuali bila hadis-hadis tersebut tidak mungkin digabungkan dan memang benar-benar bertentangan. Jadi maksud beliau, dalam metode para ulama ketika mendapati dalil yang seakan-akan bertolak belakang, ya, lalu didapati di antara dua kubu hadis, dua kubu dalil tadi, ya, di antara dua kubu dalil tadi. Nah, ini menempuhnya tersebut ketika memang tidak didapati kompromi dari kedua hadis tadi, maka tidak boleh dianggap sebagai ada yang nasikh, ada yang mansukh. Kecuali memang nggak ada jalan lagi. Tidak ada jalan lagi, nggak bisa dikompromikan, memang yang satu ini, yang satu itu, maka bisa diambil jalan nasikh mansukh. Jadi maksudnya untuk menyatakan sebuah mansukh, sebuah dalil, sementara hadis itu adalah hadis yang sahih, kan gitu ya, hadis yang sahih itu juga harus berdasarkan dalil. Tidak boleh hanya semata-mata terlihat bertolak belakang lalu dinyatakan sebagai hadis yang mansukh tanpa ada dalil lain penguatnya. Nah, itu maksud beliau. Taib. Maka ini dibantah beliau tadi. Oleh karena itu, siapa saja yang memperhatikan hadis-hadis tersebut tentu dapat melihat bahwa pertama, haram hukumnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Ini kata beliau, ya. Dan ini pendapat sebagian para ulama, ya, walaupun berbeda dengan jumhur mayoritas para ulama. Kedua, haram hukumnya mencari makan dan memperoleh harta dari Al-Qur'an. Adapun dalil-dalil yang membolehkan hal tersebut menunjukkan bolehnya mengambil upah dari ruqyah saja. Nah, ini kata beliau, hadis itu hanya pembolehan mengambil upah dari meruqyah, bukan mengajarkan Al-Qur'an. Meruqyah, karena meruqyah bukan ngajarin, tapi mengobati, masuk kepada ngobatin, seperti para dokter kan begitu. Ya, sebagaimana para dokter mengobati orang. Ya, jadi mereka memasukkan kalau ruqyah itu nggak apa-apa diambil upahnya, sebagaimana dalil tadi tentang sahabat yang meruqyah seorang kepala kaum yang tersengat hewan berbisa, lalu mereka dikasih kambing, maka dibolehkan oleh Nabi karena ini masuk hukum jasa mengobati. Nah, ini boleh.
Nah, itu kata beliau. Jadi jelaslah bahwa kedua masalah di atas berbeda. Nah, ini yang menyebabkan mereka tetap mengharamkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, karena menurut mereka dua kasus tadi berbeda antara mengobati dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, kesimpulannya hadis-hadis di atas jelas menunjukkan larangan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan memperoleh harta darinya. Wallahu a'lam. Kalau antum tanya, Ustadz gimana? Ya, apa ini pembahasan beliau. Jadi intinya di sini beliau menguatkan tentang haramnya mengambil upah Al-Quran, sama sekali tidak boleh diambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Berbeda dengan meruqyah. Walaupun tadi beliau juga menyebutkan jumhur ulama membolehkan, dan di antara alasan jumhur ulama mereka mengatakan bahwasanya sama-sama jasa di dalamnya. Ya, sama-sama jasa yang menggunakan Al-Quran. Ruqyah adalah jasa tapi juga menggunakan Al-Quran. Ya, kemudian juga ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran, itu juga jasa. Ya, jasa itu, tapi dengan menggunakan Al-Quran yang diajarkan. Lalu bagaimana juga, sehingga para jumhur ulama mengatakan, lalu bagaimana dengan mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, yang semuanya itu bermuara kepada Al-Quran, apakah itu juga terlarang semuanya? Nah, ini terjadi dialog yang sangat panjang antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk masalah ini wallahu a'lam, saya juga lebih condong kepada pendapat jumhur, tapi di sini beliau lebih kehati-hatian supaya tidak bermudah-mudahan, agar setiap orang tidak bermudah-mudahan dengan mengambil kemewahan dunia, memperbanyak harta dengan Al-Quran, dan jangan sampai, setidaknya minimalnya jangan sampai meniatkan untuk memperkaya diri, untuk mencari makan dengan sebab Al-Quran, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala bukan untuk itu, ya, bukan untuk itu. Tapi kalaupun sekiranya seorang mendapatkan karunia dari Allah, pemberian dari manusia dengan sebab jasanya, maka ini tidaklah mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya? Tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Ya, nanti jangan desak saya nanti berfatwa. Baik, cukup insyaallah. Sampai di sini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.